Pria ini jelas memiliki penglihatan yang baik, tetapi ia berpura-pura buta setiap hari. Dengan cara itu, orang lain akan menurunkan kewaspadaan dan ia akan bisa melihat rahasia mereka. Namun dia tidak menyangka tindakan pura-pura buta ini akan membawa penyesalan seumur hidupnya. Hari itu ia diundang oleh seorang pria kaya untuk menyetem piano. Istri pria kaya itu membuka pintu dan tidak mengizinkannya masuk. Mengira sedang dipermainkan, ia tetap bersikeras untuk masuk. Tepat saat mereka berdebat, seorang tetangga mendengarnya dan membuka pintu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, wanita itu terpaksa membawanya masuk. Saat sedang bermain untuk menyetem piano, ia tiba-tiba melihat sesosok tubuh yang tergeletak di pojok. Menyadari dirinya berada dalam bahaya, ia mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi. Wanita itu dengan baik hati membantunya ke kamar mandi. Tetapi ketika dia masuk ke kamar mandi, ternyata ada seorang pembunuh yang bersembunyi di dalamnya. Ia segera berpura-pura tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ketika kembali ke ruang tamu, dia menyadari bahwa orang yang tergeletak di lantai tak lain adalah suami wanita tersebut. Melihat pria yang buta yang diam, pembunuh itu segera memberanikan untuk membuang mayat tersebut. Setelah itu, ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkannya. Namun betapa terkejutnya pria ini saat mengetahui pembunuhnya juga seorang polisi. Pria itu segera berbohong tentang kehilangan kucingnya sebagai alasan untuk memanggil polisi. Keesokan harinya, pemakaman pria kaya itu digelar. Pria itu diundang untuk memainkan piano, dan nenek tetangga juga datang ke pemakaman tersebut. Ia memberitahu polisi bahwa kemarin ia melihat seorang pria bertubuh kekar masuk ke rumah si orang kaya. Sangat mungkin bahwa pembunuh itu adalah pria kekar tersebut. Kebetulan, pria itu menyaksikan kejadian tersebut. Setelah pemakaman, ia khawatir nyawa nenek itu dalam bahaya, sehingga ia bergegas ke rumah nenek tersebut. Namun begitu ia membuka pintu, tragedi tetap terjadi.